Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kenalilah nafsu yang ada di dalam dirimu. Janganlah engkau anggap yang jinak itu tidak berbahaya. Itulah saudara-saudaraku tema yang akan kami sampaikan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat dan menjadikan sebuah wasilah buat kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari ayat tersebut, marilah kita pahami hakikat daripada ayat tersebut. Apakah nafsu di dalam hatimu sudah engkau jinakkan? Maka dirimu harus melakukan sesuatu tindakan, yaitu penjagaan. Harus waspada terhadap nafsu. Penjagaan di sini yang kami maksud adalah hatimu itu harus selalu memegang talinya Allah, harus selalu bermunajat dalam bentuk berzikir selalu pada Allah. Dan yang kami maksud di sini adalah hatimu itu selalu sibukkan untuk berbicara pada Allah. Dengan menyibukkan hati berbicara pada Allah dengan cara berzikir, hatimu itu akan bisa meninggalkan selain daripada Allah. Karena di dalam berzikir, hatimu akan selalu berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan bukan jalan yang berkelok-kelok atau jalan yang bengkok. Dengan memegang tali Allah lah nafsu yang engkau jinakkan lewat berbagai macam upaya munajat menuju pada Allah. Nafsu itu pasti
tidak akan rela kita selalu mengingat Allah. Karena jika kita tidak ada upaya bermunajat, tidak ada upaya untuk selalu berbicara pada Allah, nafsu itu akan bisa menghasut di dalam hatimu. Sebab engkau sadari atau tidak engkau sadari, walaupun nafsu itu sudah dianggap jinak, tidak menutup kemungkinan dia akan menerkam kembali. Ibarat seekor anjing. Walaupun anjing itu kelihatannya jinak, jangan engkau anggap anjing itu suatu saat tidak bisa menggigitmu. Maka untuk itu waspadalah dengan selalu melakukan penjagaan dengan cara berzikir secara istiqomah. Kalau diibaratkan seperti hewan juga selain daripada anjing tadi, nafsu itu juga seperti hewan ular. Seolah-olah santai, seolah-olah kalem, tidak menggigitmu. Tetapi dengan santainya itu, suatu saat ada kesempatan ular itu akan menelanmu, dia pasti akan menyeretmu. Itulah nafsu. Bila diibaratkan kelihatannya jinak, tetapi sangat membahayakan. Di dalam surah An-Nas, surah yang ke-114, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Saya berlindung kepada Tuhannya manusia dan seluruh alam semesta ini. Raja manusia, Malikinas, Ilahinas, dan sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nafsu itu bentuknya adalah telah membisiki hatimu agar hatimu itu tunduk dan untuk mengikutinya, dengan tujuan agar nafsu ini tidak mengikuti Allah. Maksudnya adalah agar panjenengan itu tidak mengingat pada Allah, agar panjenengan itu hanya senang terhadap urusan-urusan syahwatun dunia, agar senang terhadap urusan-urusan duniawiyah. Yang namanya nafsu itu sebetulnya tidak pernah putus asa sampai manusia itu tergelincir sampai dengan ajal menjemputnya. Memang nafsu itu pekerjaannya tidak pernah putus asa. Kalau di dalam syariat bahasanya adalah iblis. Iblis itu tidak pernah putus asa dalam menggoda anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam.
di mana hatimu itu agar selalu bergantung pada kesenangan-kesenangan duniawiyah, agar hatimu bergantung kepada makhluk, agar hatimu bergantung terhadap selain daripada Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, karena nafsu itu tidak hanya berada di dalam maksiat, seperti halnya di dalam mengajak ke maksiat-maksiat, mungkin saja ke tempat 21, mungkin saja mengajak perampokan, dan lain-lain sebagainya itu, tetapi nafsu itu juga berada di dalam perkara-perkara baik atau dianggap perkara-perkara hal itu taat pada Allah. Contohnya apa? Kalau kita mengaji bertausiah seperti ini, nafsu itu membisikkan di dalam hati bahwa yang bisa ngaji adalah saya, yang merasa mulia adalah saya makhluk. Bahkan tatkala kita sedang sholat, mengaku-ngakui bahwa sholat itu yang bisa melakukan adalah makhluk yang namanya manusia. Itulah saudara-saudaraku, jahatnya nafsu yang selalu mengajak hati untuk melalaikan pada Allah. Maka kenalilah nafsu yang ada di dalam dirimu. Jangan panjenengan anggap nafsu itu jinak dan tidak berbahaya. Karena pada dasarnya Allah itu tahu segala-galanya apa yang ada di dalam hatimu. Hatimu mau seperti apa, tentu Tuhan itu sudah tahu. Janganlah diri kita ini suka menggerutu, merasa tidak bahagia, atau bahkan merasa orang yang paling sial di dalam dunia ini. Itulah saudara-saudaraku, nafsu yang memang selalu membisikkan hati untuk mengajak menentang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Dan untuk bisa selamat dari jebakan hawa nafsu di dalam dirimu, persyaratannya hanya satu, yaitu diri panjenengan harus bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ ada bisikan nafsu untuk melupakan Allah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah sholat kita tidak bisa khusyuk. Pada waktu makan lupa mengucap bismillah, tidak ingat pada Allah. Tidur juga tidak berdoa. Bahkan apapun semua aktivitas lupa pada Allah dan tidak pernah mengingatnya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini maksudnya seperti apa? Dari golongan jin dan manusia, ini perlu saya berikan pemahaman, karena yang namanya setan itu bisa menjelma dalam bentuk jin. Seperti contoh, munculnya di dalam jimat, munculnya di dalam karomah,
munculnya di dalam kesaktian-kesaktian agar tidak ditembak, tidak tembus peluru, kebal dengan senjata tajam, dan lain-lain sebagainya itu. Nafsu itu masuk di dalam hal-hal tersebut, dan endingnya hatimu itu meyakini bahwa jimat itu yang bisa sakti, karomah itu yang merasa hebat, cincin atau ake itu meyakini ada kodamnya, bahkan dirimu merasa kuat, sakti mandraguna. Nah, itulah saudara-saudaraku jahatnya daripada nafsu, manakala tidak engkau kenali di dalam dirimu. Akhirnya apa? Akhirnya manusia itu mintanya bukan pada Allah, tetapi mintanya pada jin, pada nafsu tersebut. Dan yang dikatakan golongan jin dan manusia, siapa manusia ini? Yang dikatakan di dalam ayat An-Nas tersebut, minal jinnati wan nas, dari golongan manusia. Manusia ini siapa kira-kira? Dari golongan jin dan manusia, manusia ini adalah seorang manusia di mana manusia tersebut mengajak hati untuk mengarahkan hatimu kepada kesenangan-kesenangan duniawiyah. Itulah hakikatnya iblis yang menjelma manusia. Barang siapa yang mereka atau kita mungkin sedang bertausiah di mana mereka itu mengajak manusia untuk mengarah ke dalam kesenangan-kesenangan duniawiyah. Itu hakikatnya adalah iblis menjelma dalam bentuk manusia. Jadi biar mudah dan berikan contoh. Contoh, saya ini bertausiah mengajak hati seseorang untuk mengamalkan sesuatu ayat, yang dimana amalan-amalan tersebut supaya banyak pahalanya, supaya mendapatkan surga, atau mungkin supaya terhindar dari api neraka. Itulah hakikatnya sebenarnya manusia tersebut. Dikatakan di ayat ini bahwa manusia tersebut hatinya masih dikategorikan golongan jin dan manusia. Manusia, jin menjelma manusia. Badannya memang manusia, tetapi hatinya seperti jin, seperti iblis. Padahal yang namanya beribadah kepada Allah, yaitu karena lillah. Namanya lillah itu tidak ada tendensi-tendensi apapun. Bukan takut neraka, bukan mengharapkan hadiah dari Allah. Apakah diri kita beribadah hanya untuk surga? Apakah kita beribadah hanya untuk takut masuk di dalam neraka? Seperti saya kasih contoh, apakah kamu mengerjakan sesuatu yang disuruh orang tuamu, tetapi harus ada imbalan dari orang tuamu?
Setiap disuruh kamu harus diberikan upah. Setiap disuruh harus diberikan sesuatu. Itulah saudara-saudaraku, sebetulnya manusia yang tidak punya adab terhadap Allah, tidak punya sopan santun terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku, nafsu itu memang sadar dan tidak disadari akan membisikkan di dalam hatimu bahwa mengajak melalaikan kepada Tuhan. Merasa dirinya yang beribadah, merasa dirinya yang hebat, merasa dirinya yang cerdas, yang pintar, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dirinya merasa hafal hadis, hafal Al-Quran, sanadnya dari Rasul, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah saudara-saudaraku, bisikan nafsu secara halus, sadar dan tidak disadari oleh manusia, banyak yang terjebak di dalamnya. Maka kenalilah nafsu yang ada di dalam dirimu. Jangan engkau anggap yang jinak itu tidak berbahaya. Kesimpulannya adalah, kenalilah nafsu itu sebenar-benarnya. Siapa sih sebetulnya nafsu itu? Anda akan tahu, Anda akan faham, Anda akan sadar manakala hatimu sudah sampai dan bertemu pada Allah. Singkat kata, agar terbebas dari nafsu, panjenengan harus bisa ma'rifatullah. Itulah saudara-saudaraku, kesempatan kali ini, semoga yang sedikit yang kusampaikan ini betul-betul menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.